Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan merangkum drama Mandarin yang bertema alam kultivasi dan dunia roh. Drama ini merupakan live action dari animasi Donghua yang berjudul Spirit Realm atau dikenal juga dengan judul World Fantasy. Drama ini menceritakan kisah seorang pemuda di benua Chilan bernama Qin Li yang selalu melatih kultivasinya untuk mencapai kekuatan tertinggi. Qin Li sendiri pernah mengalami suatu kecelakaan yang berat sehingga dia mengalami amnesia. Dia kehilangan memori masa lalunya sehingga dia tidak mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Bagaimanakah kisah Qin Li di dunia kultivasi? Mari kita mulai bahasannya. Sekelompok orang dipimpin oleh seorang anak muda terlihat memasuki hutan dan mencari sesuatu. Anak muda ini bernama Qin Li. Dia adalah kultivator yang memiliki kekuatan petir. Mereka menemukan dua sosok tubuh yang sudah menjadi mayat. Tiba-tiba, obor-obor yang mereka bawa pun padam. Suasana pun terasa mencengkam. Qin Li lalu mengeluarkan sebuah daun yang bercahaya keemasan. Sebagai kultivator, Qin Li dapat merasakan kehadiran seekor siluman di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian muncul siluman laba-laba api perak dari bawah tumpukan salju. Siluman itu langsung menyerang mereka dengan ganas. Qin Li mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang siluman itu. Tapi sewaktu mereka sedang bertarung, kekuatan petir Qin Li menghilang. Qin Li terpaksa mengeluarkan giok penyimpan petir. Kemudian dia menyerang siluman laba-laba dengan tenaga petir yang tersimpan dalam giok tersebut. Siluman laba-laba itu pun tewas seketika. Setelah laba-laba itu terbunuh, muncul seorang gadis bernama Ling Yushi. Dia adalah anak tetua desa Ling. Yushi menceritakan bahwa orang yang tewas itu datang ke dataran salju untuk mengambil mustika siluman guna mengobati penyakit keluarganya. Kemudian orang-orang itu membawa kedua jenazah tersebut kembali ke desa mereka. Di desa Ling, Qin Li terbangun dari mimpinya. Dia kerap kali memimpikan mimpi yang sama. Yuxin yang merupakan teman sekamarnya mencoba menafsirkan mimpi Qin Li, tapi Qin Li hanya menanggapinya sekilas saja. Ketika mereka sedang berbincang, Xuan Xuan, adik dari Ling Yuxi, muncul di sana. Dia mengajak Qin Li untuk berburu burung vermilion. Qin Li tidak mau mengikuti ajakan Xuan Xuan. Xuan Xuan tak kehabisan akal. Dia mengambil sebuah giok petir dan mengancam Qin Li. Qin Li mengambil kertas permohonan penyembahan bulan yang ditulis Yuxin dan memperlihatkannya pada Xuan Xuan. Ketika Xuan Xuan melihat kertas itu, Qin Li segera mengambil kembali giok penyimpan petir. Yuxin merebut kembali kertas itu dan lari keluar diikuti oleh Xuan Xuan yang mengejarnya. Qin Li melatih kekuatan petirnya di sebuah gua. Ling Yuxi datang mengunjunginya dan membawakan makanan. Yuxi sebenarnya juga ingin mempelajari kultivasi petir, tapi karena dia mengidap racun api di tubuhnya, dia hanya bisa melatih kultivasi air untuk meredam racun itu. Dia menyuguhkan makanan yang dibawanya pada Qin Li. Yuxi memberikan selembar daun sehati pada Qin Li untuk menggantikan daun yang sudah dipakainya tadi malam. Mereka lalu membicarakan festival bulan yang akan dilaksanakan malam nanti. Desa Ling hanya bisa melihat bulan satu kali setahun. Dan tradisinya ketika menyambut bulan, setiap orang akan membuat perpohonan dalam bentuk tulisan yang akan dibakar ketika bulan muncul. Yuxi mengeluarkan kertas permohonannya, tapi Qin Li tak mau melihatnya. Hal itu membuat Yuxi kesal dan segera membereskan makanan Qin Li, walaupun Qin Li belum selesai menyantapnya. Kemudian dia pergi meninggalkan Qin Li. Malam festival bulan pun tiba. Ling Chengye sebagai tetua desa memberikan sambutan. Ling Chengye memainkan serulingnya. Para penduduk pun mengikuti alunan seruling itu dengan bernyanyi dan bernari. Ketika mereka sedang bergembira, orang-orang dari pavilion Xinyun yang diwakili oleh keluarga Du dan keluarga Ye datang ke sana. Mereka datang untuk mencari Qin Li. Mereka menangkap Qin Li dan membawanya ke rumah tetua desa. Ye Zhao mengatakan bahwa 3 bulan yang lalu ada 33 desa yang dihuni oleh orang awam diserang dengan tenaga petir. Pavilion Xinyun mencurigai Qin Li adalah pelakunya. Qin Li mengatakan bahwa Pavilion Xinyun boleh menginterogasinya setelah malam festival bulan. Dia tidak ingin acara sakral malam ini diganggu dengan alasan apapun.
Akhirnya, Ye Zhao berencana mengurung Qin Li terlebih dahulu dan membiarkan warga desa menyelesaikan festival bulan. Dia juga memerintahkan keluarga Du dan keluarga Ye untuk menjaga agar Qin Li tidak melarikan diri. Mereka kembali ke gelanggang dan festival bulan pun dilanjutkan. Sementara itu, Ye Zhao membawa Qin Li ke sebuah rumah kosong. Qin Li segera menebak bahwa ini hanya siasat keluarga Du untuk mendapatkan dukungan dari warga desa Ling dalam pemilihan ketua pavilion yang baru. Ye Zhao membenarkan dugaan Qin Li. Ye Zhao juga mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan Qin Li dengan satu syarat. Tapi Qin Li tak mau mendengarkannya dan menutup pintu rumah itu. Ternyata penahanan Qin Li di rumah kayu itu sudah diperhitungkan oleh Xuan Xuan. Dia meminta Yuxin mengeluarkan Qin Li dari rumah itu melalui terowongan yang ada di sana. Namun Qin Li sudah keluar dari terowongan itu tepat ketika Yuxin sampai di sana. Tapi Qin Li tidak mau ketika Yuxin mengajaknya melarikan diri. Dia mengatakan bahwa dia hanya keluar untuk melihat bulan. Du Shaoyang muncul ke tempat itu. Qin Li segera meminta Yuxin untuk pergi dan menyampaikan pesannya kepada tetua desa. Ketika Du Shaoyang menanyakan tujuan Qin Li, dia menjawab bahwa dia bercita-cita untuk sampai ke Laut Ziwu dan Sekte Senjata, tempat tertinggi di alam kultivasi. Du Shaoyang terkejut karena selama ini orang-orang benua Cilan menganggap bahwa Pavilion Qingyun adalah tempat yang paling diidam-idamkan. Akhirnya Du Shaoyang mengakui bahwa selama ini dia mencari orang yang bercita-cita tinggi untuk menjelajahi alam kultivasi bersama-sama. Qin Li dengan tegas mengatakan bahwa menurutnya Du Shaoyang adalah orang yang licik dan dia tidak akan bisa bekerja sama dengan Du Shaoyang. Akhirnya Du Shaoyang menyuruh Qin Li kembali ke dalam rumah. Tak lama setelah itu Ling Yuxi datang membawa makanan. Qin Li menyerahkan kertas permohonannya dan meminta Yuxi membakarnya ketika bulan muncul. Kemudian Qin Li meminta Yuxi untuk mencari Yuxin dan menjaganya. Setelah Yuxi pergi, Qin Li memanggil Ye Zhao. Kemudian Qin Li mengatakan dia mengetahui bahwa Ye Zhao masih berada di tahap awal ranah kayuan. Qin Li menyuruh Ye Zhao segera membawa orang-orangnya meninggalkan desa Ling jika dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Tiba-tiba Du Shaoyang dan Du Fei muncul di sana. Mereka menyerang orang-orang keluarga Ye. Bahkan Ye Zhao pun ditumbangkan dengan mudah oleh Du Fei. Du Shaoyang melepaskan rantai yang mengunci pintu rumah tahanan itu. Qin Li pun keluar dan menemui Du Shaoyang. Qin Li menebak rencana Shaoyang untuk mengadu domba keluarga Ye dengan desa Ling. Kemudian Du Shaoyang akan muncul membantu desa Ling dan mendapatkan simpati warga desa. Tiba-tiba Yuxin muncul di sana. Du Fei yang hendak menyerang Yuxin terlebih dahulu dilumpuhkan oleh Qin Li. Melihat Du Fei tumbang, Du Shaoyang menyerang Qin Li. Qin Li pun terluka. Yuxin yang ingin menyerang Shaoyang dengan mudah dilumpuhkan. Du Shaoyang menyuruh Qin Li segera pergi atau dia akan membunuh Yuxin. Demi keselamatan Yuxin, Qin Li pun meninggalkan tempat itu. Qin Li yang terluka parah menyusuri dataran salju abadi sampai saat dia tersungkur. Tepat di saat itu, bulan yang ditunggu-tunggu pun menampakkan diri. Warga desa Ling mulai membakar kertas permohonan dan melepaskan lampion. Ketika langit-langit dihiasi oleh lampion yang dilepaskan, Xuan Xuan muncul membawa Yuxin dan mengatakan pada ayahnya bahwa terjadi sesuatu pada Qin Li. Di dataran salju, Qin Li mengeluarkan daun sehati yang diberikan Ling Yuxi padanya. Daun itu melayang menuju sosok berpakaian putih yang berdiri di depan Qin Li. Qin Li pun kaget, tapi karena tubuhnya amat lemah, dia pun pingsan. Keesokan harinya, teman-teman Qin Li berusaha mencarinya di dataran salju. Karena kelelahan, tiba-tiba racun api di tubuh Yuxi kambuh. Dia terduduk di tanah. Xuan Xuan menyuruh 2 orang membawa Yuxi pulang sementara dia dan Yuxin akan meneruskan pencarian. Sementara itu Du Shaoyang mendatangi tetua desa Ling. Shaoyang menyalahkan Qin Li atas insiden tadi malam. Shaoyang mengatakan bahwa keluarga Ye terbunuh oleh kekuatan petir dan hanya Qin Li lah yang menguasai kultivasi petir di sana. Kemudian Du Shaoyang mengusulkan agar keluarga Ye tidak mengganggu desa Ling. Maka keluarga Du dan keluarga Ling harus diikat dengan sebuah pernikahan. Di dataran salju, Qin Li yang pingsan ternyata ditemukan oleh klan Xuantian yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Song Tiyu. Sosok berbaju putih yang dilihat Qin Li sebelum pingsan adalah Dewi Suci Istana Baiji, si Jiang Xuan. Jiang Xuan menyadarkan Qin Li. Ketika dia tersadar, Qin Li yang melihat daun sehati yang berada di tangan Jiang Xuan berusaha mengambilnya kembali. Tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Mereka menanyakan tentang lembah Dewa Salju pada Qin Li. Qin Li mengatakan bahwa lembah Dewa Salju berada di daerah barat. Mereka menuju lembah Dewa Salju untuk memburu siluman pemakan roh. Siluman ini hanya bisa dibunuh dengan kekuatan petir,
Artinya kedua gadis ini adalah kultivator petir seperti Qin Li. Song Tingyu meminta Qin Li untuk menunjukkan jalan pada mereka. Qin Li bersedia menunjukkan jalan jika mereka mau membantu desa Ling membebaskan diri dari Du Shaoyang. Song Tingyu tidak mau memenuhi syarat Qin Li. Dia mengatakan bahwa keselamatan seluruh benua Chilan lebih penting dibandingkan desa Ling yang kecil. Kemudian dia menggunakan tenaga kultivasinya untuk menyembuhkan luka dalam Qin Li. Dia juga mengingatkan bahwa dia bisa menyembuhkan Qin Li. Artinya, dia juga bisa membunuh Qin Li kapan saja. Akhirnya Qin Li mau menunjukkan jalan, tapi dia meminta daun sehati yang dipegang Jiang Xuan. Jiang Xuan lalu mengembalikan daun itu kepada Xin Li, dan mereka pun berangkat. Di perjalanan, Qin Li berkenalan dengan anggota klan Xuantian bernama Liang Zong. Qin Li menanyakan tentang kedua perempuan yang dipanggilnya sebagai Dewi Suci. Liang Zong mengatakan bahwa Song Tingyu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedangkan si Zhuangsan adalah seorang perempuan yang kejam. Perjalanan Qin Li sampai di sebuah desa yang sudah musnah. Qin Li teringat dengan 33 desa yang diserang dengan tenaga petir. Dia merasa bahwa kedua gadis inilah yang melakukannya. Song Tingyu mengatakan bahwa itu adalah akibat pertempuran mereka dengan siluman yang sedang mereka buru. Liang Zong pun menceritakan kejadian sewaktu mereka memburu siluman itu. Akhirnya Qin Li mengatakan dia bersedia membantu dan mengakui dia juga adalah seorang kultivator petir. Tapi Qin Li kembali mengajukan syarat agar mereka memulihkan nama baiknya dan desa Ling pada pavilion Xin Yun. Tapi Song Tingyu tak menyetujuinya. Qin Li tak punya pilihan lain kecuali mengikuti kedua gadis itu. Ketika sampai di sebuah danau beku, Qin Li menghentikan rombongan karena merasa ada yang janggal di sana. Si Jiang Xuan menyuruh anak buahnya memeriksa danau di depan mereka. 4 orang anggota istana Baiji memeriksa ke arah danau. Tiba-tiba es yang mereka injak pun pecah. Mereka pun tercebur ke dalam danau. Qin Li menyadari bahwa mereka berada di danau Hanji yang dihuni oleh siluman penyu pemangsa logam. Dia akan menghisap semua benda logam ke dasar danau. Song Tingyu memerintahkan pasukannya melepas baju besi mereka. Kemudian Jiang Xuan melemparkan baju-baju itu ke tengah danau. Benar saja, semua baju itu terhisap ke bawah danau. Mereka lalu menyeberangi danau Hanji. Tapi di tengah jalan Jiang Xuan merebut tebing hijau di pinggang Song Tingyu dan membuangnya ke danau. Tingyu segera meloncat untuk mengambil tabung itu kembali. Qin Li yang marah pada Jiang Xuan malah didorong Jiang Xuan ke danau Hanji. Di bawah danau, Tingyu yang berusaha mengambil tabungnya tidak kuat bertahan dari dinginnya air danau Hanji dan kemudian pingsan. Di antara sadar dan tidak, dia melihat sebuah tangan terulur padanya. Ternyata itu adalah Qin Li yang menyelamatkannya. Song Tingyu selamat, tapi tabung hijaunya tenggelam di dasar danau. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan. Di desa Ling, Yuxi menemui Du Shaoyang. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak menyukai Shaoyang. Dia juga menanyakan maksud Shaoyang yang sebenarnya. Du Shaoyang mengatakan bahwa dia memiliki ambisi yang jauh lebih besar daripada Qin Li yang dicintai Yuxi. Mendengar itu, Yuxi segera pamit dan meninggalkannya. Kemudian Ling Yuxi menemui ayahnya Ling Chengye. Yuxi mengatakan bahwa dia bersedia menikahi Du Shaoyang. Semua yang hadir terkejut mendengarnya. Di tempat lain, si Jiang Xuan yang sedang beristirahat datangi oleh Qin Li. Ternyata Jiang Xuan sudah mengambil kembali tabung hijau milik Song Tingyu yang dibuangnya ke danau tadi. Si Jiang Xuan mengatakan bahwa di benua Chilan ada 57 kekuatan yang disebut batu biru. Di atas batu biru masih ada lagi tingkatan besi hitam sebanyak 15 kekuatan. 7 di antara 15 kekuatan itu merupakan pengikut keluarga Si dari Istana Baiji. Qin Li segera menebak bahwa Jiang Xuan adalah seorang Dewi Tembaga Merah yang dianggap sebagai dewa oleh seluruh penghuni benua Chilan. Jiang Xuan melanjutkan bahwa Song Tingyu dari klan Xuantian sebenarnya adalah musuhnya. Klan Xuantian dan Istana Baiji memiliki masing-masing 7 kekuatan tingkat besi hitam. Cuma satu klan yang tidak mau memihak kepada salah satu dari mereka, yaitu klan senjata. Tabung hijau itu disebut juga sebagai darah kekasih, berisi roh seorang pria yang tak pernah ditemui Song Tingyu. Jiang Xuan berharap dengan membuang tabung itu maka Song Tingyu akan beralih pada Qin Li. Tapi mendadak, Song Tingyu muncul di sana dan merebut kembali tabung hijau itu. Kemudian dia menyerang Jiang Xuan dengan energi kristal, tapi dihalangi oleh Qin Li. Song Tingyu menggagalkan serangannya dan berlalu dari sana. Di luar rumah, Qin Li yang sedang memandang langit didatangi oleh Song Tingyu. Tingyu mengatakan bahwa dia tidak menyukai Qin Li. Tapi dia akan membantu Qin Li menyelesaikan masalah desa Ling setelah mereka berhasil membunuh siluman penghisap roh. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan.
Mereka sampai di gunung leluhur. Di desa Ling, Yusi mengakui pada Xuan dia bersedia menikahi Du Shaoyang karena Shaoyang berambisi menuju tempat yang lebih tinggi melebihi Qinli. Dia mau menikah supaya bisa mempunyai kesempatan mendampingi Shaoyang ke tempat yang ia tuju. Setidaknya itu dilakukan Yusi untuk mewakili Qinli mewujudkan keinginannya. Qinli yang bimbang dengan arah tujuan memutuskan menaiki gunung untuk melihat situasi. Dia diikuti oleh Liang Zong. Mereka melihat sebuah desa di depan gunung. Qinli memutuskan untuk bertanya di sana, tapi desa itu sepertinya tak berpenghuni. Mereka sampai di kediaman keluarga Gao. Seorang pemuda bernama Gao Yu datang menemui mereka. Tiba-tiba Qinli menyerang Liang Zong. Ternyata Gao Yu dan Qinli adalah teman lama. Liang Zong pun ditangkap oleh kedua pemuda itu. Qinli meminta Gao Yu membawa Liang Zong ke desa Ling. Dia berharap dengan status anggota klan Xuantian yang dimiliki Liang Zong, maka Du Shaoyang tak akan mempersulit desa Ling lagi. Qinli pun kembali ke bawah gunung. Dia mengatakan bahwa Liang Zong dimakan oleh seekor siluman yang ganas. Dia mengajak klan Xuantian dan istana Baiji meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba Gao Yu terjatuh dari tebing. Ternyata dia dilemparkan oleh Liang Zong. Rupanya tadi Liang Zong hanya pura-pura tertangkap untuk mengetahui rencana Qinli. Gao Yu mengatakan bahwa jalan yang ditunjukkan Qinli mengarah ke lembah segala salju, bukan ke lembah dewa salju yang mereka tuju. Song Tingyu yang merasa dijebak menjadi marah dan mencekik leher Qinli. Tapi Gao Yu menyabarkan Tingyu dan mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke lembah dewa salju. Rombongan itu pun sampai di tempat yang dituju. Kedua dewi tembaga perak itu memeriksa di sekitar lembah dewa salju. Mereka menemukan banyak tengkorak hewan siluman di sana. Kemungkinan mereka dimangsa oleh siluman penghisap roh yang sedang mereka cari. Ketika mereka masuk lebih jauh ke dalam lembah, muncul segumpal asap hitam dari telaga yang ada di sana. Asap itu langsung menyerang rombongan mereka. Tapi ketika asap itu menghantam Qinli, semua orang tak terlihat lagi. Qinli tinggal sendirian di sana. Qinli berusaha mencari rombongannya, tapi dia tak menemukan apa-apa. Tiba-tiba dia mendengar suara Ling Yusi memanggilnya. Qinli segera mencari asal suara tersebut hingga dia sampai di bibir sebuah jurang. Mendadak Song Tingyu menghampirinya. Tingyu membawanya masuk ke sebuah gua yang disebut Gua Pengelabuan. Di sana mereka melihat siluman penghisap roh sedang menghisap jiwa para siluman yang sudah dibunuhnya. Qinli berteriak ketika melihat Gao Yu mendatangi siluman itu. Tapi Song Tingyu membekap mulutnya. Tiba-tiba Tingyu menyadari bahwa mereka jatuh ke jebakan siluman penghisap roh. Mereka dipancing datang ke lembah dewa salju agar siluman itu bisa menghisap kekuatan kultivasi mereka. Tingyu mengatakan masih ada kemungkinan untuk mengalahkan siluman itu jika mereka berhasil membentuk formasi Xiantan Lihuo. Asalkan mata formasi bisa diletakkan di tengah altar. Tingyu memberikan mata formasi pada Qinli dan menyuruhnya meletakkan tepat di tengah altar penyembahan. Qinli berpura-pura terpengaruh dengan sihir siluman penghisap roh dan berjalan mendekatinya. Siluman penghisap roh yang merasa Qinli hanya berpura-pura melancarkan sihirnya. Pemandangan Qinli berubah. Dia merasa berada di rumah dan Ling Yusi sedang menunggunya untuk makan bersama. Tanpa sadar, Qinli mengikuti ilusinya dan meletakkan mata formasi. Tingyu segera mengirimkan tenaganya untuk menyadarkan Qinli. Qinli tersadar, dia segera berlari menuju altar persembahan. Song Tingyu menyerang siluman itu untuk memberi waktu pada Qinli agar bisa mencapai altar. Qinli segera meletakkan mata formasi di tengah altar. Muncullah gelombang kekuatan yang menghempasnya dan menyadarkan semua orang yang berada di bawah pengaruh siluman penghisap roh. Qinli dan siluman itu terperangkap dalam sebuah kubah tenaga. Sementara Song Tingyu dan yang lainnya membentuk formasi Xuantian Lihuo dan menyerang siluman itu. Qinli yang terkurung di tengah formasi tanpa sengaja berhasil menembus level yang lebih tinggi dengan memanfaatkan energi kultivasi di sekitarnya. Dia berhasil menerobos ranah lianti dan menembus ranah kayuan. Qinli menyerap energi petir langit yang menyambar bertubi-tubi. Melihat itu, Song Tingyu memerintahkan anak buahnya melakukan hal yang sama untuk menerobos level kultivasi mereka. Tiba-tiba kubah tenaga yang mengurung Qinli dan siluman itu meledak. Rombongan kedua Dewi Tembaga menyelamatkan diri keluar gua. Setelah suasana tenang, Gao Yu masuk ke gua dan mencari Qinli. Dia menemukan Qinli tergeletak pingsan di antara reruntuhan. Tiba-tiba Gao Yu melihat 2 ekor siluman serigala mendatangi tempat itu. Di pavilion Qingyun, Du Shaoyang membawa Ling Yusi menemui selir Du Haitian yang bernama Gao Huang.
Dia adalah kakak dari Gao Yu. Setelah Shaoyang pergi, Gao Huang malah mengatakan bahwa dia kecewa Yuxi mau menikah dengan Du Shaoyang. Yuxi mengatakan bahwa dia akan meniru Gao Huang yang menikah dan setia dengan keluarga Du walaupun tak mencintainya. Sementara itu di lembah dewa salju, Qinli dan Gao Yu tersadar dari pingsan. Ternyata kedua siluman serigala yang dilihat Gao Yu tadi adalah anak buah Fowli, penguasa lembah terdingin di benua Chilan. Dia memerintahkan kedua serigala itu untuk mengantarkan Qinli dan Gao Yu kembali ke desa Ling. Sementara Xuan yang kecewa dengan rencana pernikahan Yuxi berencana mengembara dan meningkatkan kemampuannya. Dia mengajak Yuxin ikut dengannya. Di tengah jalan, Xuan meminta Yuxin memejamkan mata dan mengatakan isi hatinya pada Xuan. Yuxin mengatakan bahwa dia menyukai Xuan dari kecil, tapi Xuan meninggalkannya di dataran salju. Ketika Yuxin membuka mata, dia tidak melihat Xuan lagi di sana. Dia terus berjalan dan memanggil Xuan, tapi yang muncul bukanlah Xuan melainkan Qinli dan Gao Yu. Mereka pun menceritakan pengalaman di lembah dewa salju. Setelah mereka bercerita, Yuxin mengatakan bahwa dia ditinggalkan oleh Xuan di dataran salju itu. Yuxin juga mengatakan Yuxi akan menikah dengan Du Shaoyang demi menyelamatkan desa Ling. Mendengar itu, Qinli segera mengajak Gao Yu dan Yuxin menuju pavilion Xingyun. Apakah tujuan Qinli mendatangi pavilion Xingyun? Dan apakah dia ingin menggagalkan pernikahan Yuxi dan Du Shaoyang? Akan kita lanjutkan pada next video. See you guys!